Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 8 Al-Muharram, Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang suci Al-Muharram 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kegiatan Ad-Daurah Al-Ilmiyah Syar'iyyah, kajian ilmiah Islam intensif. Dan ini adalah sesi yang ketiga yang bertema Syahrullahil Muharram wa Yaumu Ashura, bulan Allah yang suci Al-Muharram dan hari Ashura. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati talabah wal ikhwah al-mukarramun, afanillah wa iyyakum, para santri-santri sekalian dan juga para ikhwah sekalian yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Allah yang suci Al-Muharram dan hari Ashura. Dan saya ingin mengingatkan bahwa kita di majelis ilmu, maka kita sedang menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan mengikhlaskan niat. Dan mengikhlaskan niat
di dalam menimba ilmu agama, an tanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Meniatkan di dalam diri mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Kemudian hendaklah saat di dalam menimba ilmu agama, maka penuntut ilmu agama dia beradab, dan salah satu adabnya adalah mendengarkan dengan seksama. Karena di dalam majelis ilmu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik. Wa ansitu, dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan apa yang disampaikan, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku. Dalam menimba ilmu agama, adabnya adalah mendengar. Wa wa'aha, dan memahami dengan baik, tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat saat menimba ilmu agama. Tidak mengobrol, tidak tidur, tidak main-main pena, tidak bercanda, dan hal-hal lainnya yang merusak kekhusyuan saat menimba ilmu agama. Ahibati at-talabah, afanillah wa iyyakum, para santri sekalian dan ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kajian kali ini saya ambilkan dari dua buku. Buku yang pertama, Bid'u wa Akhta'u Tata'allaqu bil Ayyami wasyuhur. Perbuatan-perbuatan bid'ah dan kekeliruan-kekeliruan yang berkaitan dengan hari-hari dan bulan-bulan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Abdullah Sulami. Beliau adalah imam dan khatib di Masjid Jami' Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di kota Ahsa. Kemudian kitab yang kedua saya ambilkan dari kitab 33 Faidah fil Muharram wa Ashura. 33 faedah tentang bulan Allah yang suci dan hari Ashura, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Taib. Ahibati talabah wal ikhwah, afanillah wa iyyakum. Poin yang pertama, bulan Allah yang suci Al-Muharram adalah awal bulan dari tahun Hijriyah, dan akhir bulan-bulan suci yang tiga yang berurutan. Bulan Allah Al-Muharram adalah awal bulan dari tahun Hijriyah, dan akhir bulan dari bulan-bulan suci yang tiga yang berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Di dalam Al-Quran, pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Quran Surah At-Taubah ayat 36. 4 bulan suci ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajabu syahru Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya masa telah berputar seperti permulaannya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan. Ini yang kita sebutkan. 3 bulan berurutan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram. Maka bulan Allah yang suci Al-Muharram adalah bulan ketiga dari bulan suci yang berurutan. Dan mengapa dinamakan Al-Muharram? Poin selanjutnya adalah mengapa dinamakan Al-Muharram. Ini dinamakan Al-Muharram adalah untuk menekankan kesuciannya. Untuk menekankan kesuciannya. Sebab yang kedua adalah li'anna al-qitala fihi muharram. Karena perperangan di dalam bulan Allah Al-Muharram diharamkan. Makanya namanya Al-Muharram. Karena peperangan di dalam bulan Al-Muharram diharamkan. Kemudian poin selanjutnya, keutamaan bulan Allah Al-Muharram, yaitu bulan Allah Al-Muharram digandengkan dengan nama Allah, maka sering disebut dengan Syahrullahil Muharram. Sering disebut dengan Syahrullahil Muharram. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Bulan Allah Al-Muharram. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggandengan bulan Al-Muharram dengan nama Allah adalah penggandengan keagungan dan kemuliaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan tadullu ala syarafihi wa fadlih. Ketika dikatakan Syahrullah, bulan Allah, ini menunjukkan kepada kemuliaan dan keutamaannya. Fa inna Allah Ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasa makhluqatih. Allah tidak menggandengkan kepadanya kecuali makhluk-makhluk yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Seperti misalkan Baitullah, rumah Allah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini karena Ka'bah mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kitabullah, kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an memiliki kemuliaan dan keagungan, maka digandengkan nama Allah. Begitu juga Rasulullah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya penggandengan idhafatu ta'zim wa tasyrif, penggandengan pengagungan dan kemuliaan.
Karena Allah tidak menggandengkan dengan namanya kecuali makhluk-makhluknya yang khusus, yang mulia. Jadi kita katakan Al-Muharram. Kemudian dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Syahrullah. Ada, ini artinya bulan Allah. Tidak ada bulan yang digandingkan nama Allah dengannya kecuali bulan Allah Al-Muharram. Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang suci Al-Muharram. Kemudian yang selanjutnya, saya tidak memberi nomor, tetapi kalian sendiri yang memberikan nomor. Saya sudah menyebutkan beberapa poin tadi. Yang pertama, bulan Al-Muharram, bulan Allah yang suci Al-Muharram adalah awal bulan dalam tahun Hijriyah. Kemudian yang kedua, yang sudah saya sebutkan tadi adalah bahwa kenapa Al-Muharram dinamakan Al-Muharram. Yang ketiga adalah keutamaan bulan Al-Muharram, yaitu digandengkan nama Allah padanya menjadi Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram, bulan Allah yang suci Al-Muharram. Taib. Kemudian selanjutnya, yang keempat, bahwa sebagian ulama berpendapat Al-Muharram adalah bulan suci yang paling utama. Kita katakan tadi Al-Muharram, bulan suci ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sebagian ulama mengatakan dari 4 bulan suci ini yang paling utama adalah Al-Muharram. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Beliau berkata, afdalul ashhuril hurum syahrullahil muharram. Seutama-utama bulan suci dari 4 bulan suci adalah bulan Allah Al-Muharram. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, juga mengatakan, innallaha iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram. Falaysa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zama 'indallahi minal Muharram. Sesungguhnya Allah membuka bulan dengan bulan suci Al-Muharram. Saya ulangi, sesungguhnya Allah membuka tahun Hijriah dengan bulan suci, yaitu bulan Allah Al-Muharram, dan menutup tahun dengan bulan suci juga, yaitu Dzulhijjah. Maka tidak ada di dalam 1 tahun setelah Ramadan ada bulan yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan bulan Allah Al-Muharram. Dibandingkan bulan Allah apa? Al-Muharram. Taib. Kemudian poin selanjutnya yang kelima, keutamaan bulan Al-Muharram ada pada 10 hari pertamanya. Keutamaan bulan Allah yang suci Al-Muharram ada pada 10 hari pertamanya. Sebagaimana dalam perkataan seorang tabi'i yang dinukilkan perkataannya oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, yaitu Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah. Ini muridnya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanu yu'azzimuna 13. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengagungkan 10 hari. 10 hari yang 3. Jadi ada 10 hari 3 macam diagungkan oleh para sahabat.
Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, wal ashrul uwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, wal ashrul uwal min Muharram, 10 hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, poin yang keenam. Kenapa dikhususkan bulan Allah Al-Muharram, digandengkan nama Allah pada bulannya? Syahrullahil Muharram. Muharram, Safar enggak begitu. Rabiul Awal enggak begitu. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, hatta Ramadan. Ramadan enggak begitu. Tidak digandengkan ada kata bulan Allah, enggak ada. Hanya bulan apa? Al-Muharram. Hanya bulan Allah Al-Muharram. Kenapa penggandengan nama Allah dengan bulan Allah Al-Muharram? Maka dijelaskan di dalam kitab Syarhul Adhkar Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nawawiyah oleh Ibnu Allan, bahwa qala As-Suyuti su'iltu lima khussal Muharram biqaulihi syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur ma'anna fiha ma yusawihi fil fadl aw yazidu alaihi ka Ramadan. Imam As-Suyuti berkata, seorang ahli hadis, aku ditanya kenapa bulan Allah Al-Muharram dikhususkan ada kata Allahnya pada bulannya, padahal bulan-bulan lain tidak. Padahal bulan-bulan lain lebih utama dibandingkan bulan Allah Al-Muharram, seperti Ramadan. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah menjawab, bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi syuhur fil jahiliyah. Ini penting, bahwa nama Al-Muharram ini adalah nama Islami, tidak pernah dikenal di zaman jahiliyah. Nama Al-Muharram adalah nama Islami, tidak pernah dikenal di zaman jahiliyah. Lalu zaman jahiliyah namanya apa? Safarul Awal. Zaman jahiliyah namanya adalah Safarul Awal. Ya. Jadi namanya Islamiyun. Di zaman jahiliyah namanya Safarul Awal. Ini jahiliyatun. Ya. Di zaman jahiliyah namanya Safarul Awal. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, falamma jaa al-Islam sammahu Allah azza wa jalla al-Muharram fa udhifa ilayhi azza wa jalla bihadha al-i'tibar wa hadha faidatun latifatun ra'aituha fil jamharah. Maka ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wa jalla menamakannya Al-Muharram karena namanya langsung dari Allah, maka dinamakanlah Syahrullah. Syahr artinya bulan, bulannya Allah, karena namanya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini faedah yang menarik. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, selanjutnya faedah yang selanjutnya, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak puasa di dalam bulan Allah yang suci Al-Muharram. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di dalam bulan Allah yang suci Al-Muharram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Adalah bulan Allah Al-Muharram.
Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bulan puasa atau bulan Ramadan kita puasanya puasa wajib. Sedangkan bulan Muharram sekarang memperbanyak puasanya adalah puasa sunnah. Tentunya berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Sedangkan berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram adalah hukumnya sunnah. Baik. Faedah selanjutnya. Yang dimaksud dengan memperbanyak puasa sunnah adalah sebagian besarnya berpuasa sunnah. Bukan seluruh hari-harinya berpuasa sunnah. Sebagian besar hari-hari pada bulan Allah Al-Muharram berpuasa sunnah. Bukan seluruhnya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyempurnakan berpuasa selama sebulan penuh kecuali Ramadan. Yang dimaksud dengan memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Allah yang suci Al-Muharram adalah kebanyakan harinya, bukan seluruh harinya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyempurnakan puasa sebulanan penuh kecuali bulan apa? Bulan Ramadan. Saya tadi sudah di awal saya ingatkan, hati-hati. Perhatikan fokus, jangan sampai antum hadir di masjid pikiran antum kemana-mana. Ya, yang perhatian tidak ngantuk pasti dia menulisnya lengkap. Adapun pikirannya kemana-mana pasti akan kemana-mana juga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasum syahran kamilan qattu ghaira Ramadan. Beliau tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Baik. Ahibati hafizakumullah taala. Faedah selanjutnya. Di dalam hadis lain terdapat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi ini juga ada hadis memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Bagaimana menyatukannya? Saya ulangi. Di dalam hadis lain terdapat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi di dalam hadis ini terdapat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Lam yakun yasumu syahran akthar min Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak puasa selain Ramadan lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tadi ada hadis yang berbunyi afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutama-utama puasa di bulan Allah Al-Muharram, setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Perhatikan hadis pertama, yaitu berbunyi lam yakun yasumu aktsara syahran min Ramadan, min Sya'ban. Tidak pernah memperbanyak puasa dari bulan Sya'ban dalam bulan-bulan dari bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Paham sampai sini? Di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Sedangkan permasalahan kita sekarang bulan Muharram.
tadi ada hadis, ini hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua, bahwa puasa paling utama adalah bulan Allah Al-Muharram. Nah, dua hadis ini bertentangan atau tidak? Tidak pernah Rasulullah SAW memperbanyak puasa dalam bulan-bulan dari bulan Sya'ban. Selain Ramadan, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu hadis yang pertama. Ini ada hadis kedua, puasa paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Seakan-akan ada pertentangan. Paham ini? Jawabannya, catat. Jawabannya adalah keutamaan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram terdapat di akhir-akhir hayat Rasulullah. Keutamaan memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram terdapat pada akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya. Sebagian ulama mengatakan jika ingin mengucapkan bulan Allah, bulan Al-Muharram, maka memakai alif lam. Perhatikan, Al-Muharram, alif lam Muharram. Sebagian ulama mengatakan jika ingin menyebut bulan Allah yang suci Al-Muharram, maka memakai alif lam dan tidak memakai hanya Muharram saja tanpa alif lam. Ya, tanpa alif lam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan di dalam kitab Taswibul Mafahim li Mustafa As-Sayasinah, bahwasanya sebagian orang menyebutkan Muharram tanpa alif lam, padahal yang benar adalah dengan alif lam, Al-Muharram, karena Al-Arabu lam tadhkur hadha syahra illa mu'arrafan, karena orang Arab tidak menyebut bulan ini kecuali dengan ta'rif dengan alif lam. Ya, dengan ta'rif dengan alif lam. Nah, kemudian berkaitan dengan Ashura. Hari Ashura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama, baik itu para ulama salaf ataupun ulama khalaf. Ulama salaf para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ulama khalaf setelah mereka, bahwa Ashura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad bahwa, catat baik-baik faedah selanjutnya, Ashura ismun islamiyun la yu'rafu fil jahiliyah. Ashura islun islamiyun la yu'rafu fil jahiliyah.
Tulisannya Asyura'u. Asyura'u. Ini adalah ismun islamiyun la yu'raf fil jahiliyah. Tidak dikenal di masa jahiliyah. Hanya dikenal dalam syariat Islam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dianjurkan dengan sangat untuk berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah yang suci Al-Muharram. Dianjurkan dengan sangat untuk berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah yang suci Al-Muharram. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Catat sebabnya. Kenapa sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura? Dan sebagai pengetahuan, kita hari ini tanggal 8 dari bulan Allah Al-Muharram, sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hari Asyuranya hari Kamis, sekarang hari Selasa. Hari Asyuranya hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2021. Maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Kamis. Meskipun hukumnya sunnah, maka para santri sekalian saya mengajak untuk berpuasa pada hari Kamis, kecuali yang sakit. Ya, nanti kita akan buka bersama, kemudian juga sahur bersama. Kecuali yang sakit, dia tidak berpuasa. Sebab kenapa sangat dianjurkan? Yang pertama, karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan. Taharra, ya taharra itu artinya benar-benar memperhatikan. Berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan dibandingkan hari-hari lainnya, seperti hari Asyura. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat memperhatikan untuk berpuasa pada hari Asyura. Sebab yang kedua adalah karena keutamaan berpuasa pada hari Asyura, yaitu menghapuskan 1 tahun dosa yang telah lalu. 1 tahun dosa yang telah lalu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah." Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada hari tersebut. Falamma furidha Ramadhanu turik. Ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka ditinggalkan puasa Asyura. Artinya tidak wajib lagi. Sebab yang keempat, asal hukum puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan, hukumnya wajib. Asal hukum puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan, hukumnya wajib. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima adalah puasa hari Asyura termasuk tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Puasa hari Asyura termasuk tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kerjaan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa bersyukur atas selamatnya beliau alaihi salam dari kerjaan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Kita pun sebagai umatnya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa untuk bersyukur atas nikmat diselamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Faedah selanjutnya. Puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Dosa 1 tahun yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Jika seseorang mempunyai dosa-dosa kecil, kemudian dia berpuasa pada hari Asyura, dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Taib. Jika dia tidak mempunyai dosa-dosa kecil, tidak juga mempunyai dosa-dosa besar, maka diangkat derajatnya dan dituliskan pahalanya dengan pahala yang banyak. Dituliskan pahalanya dengan pahala yang banyak. Yang ketiga, jika orang ini tidak punya dosa kecil tapi pernah melakukan dosa besar, maka dosa kecilnya dijadikan dosa besarnya dijadikan oleh Allah sebagai dosa kecil. Saya ulangi 3 poin ini. Yang pertama, puasa Asyura menghapuskan dosa kecil, tidak dosa besar. 1. Yang kedua, jika orang yang berpuasa hari Asyura tidak punya dosa kecil, tidak juga punya dosa besar, apa yang terjadi? Diangkat derajatnya dan dituliskan pahala yang banyak. Diangkat derajatnya dan dituliskan pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga, jika orang ini tidak punya dosa kecil, yang berpuasa pada hari Asyura tidak punya dosa kecil tapi punya dosa besar, maka dosa besarnya dengan puasa hari Asyura dijadikan sebagai dosa apa? Dosa kecil. Itu 3 poin tentang penghapusan dosa. Nah, kemudian termasuk dari faedah tentang puasa Asyura adalah anak-anak kecil meskipun belum baligh sangat dianjurkan untuk dilatih berpuasa hari Asyura. Anak-anak kecil meskipun belum baligh sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Pada hari Asyura. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita tentang puasa hari Asyura. Kata beliau, "Fakunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana." Maka kita berpuasa pada hari Asyura dan melatih anak-anak kecil kita berpuasa pada hari Asyura. Apalagi yang sudah baligh, sangat-sangat dianjurkan. Anak-anak kecil saja mungkin yang umurnya masih 7 tahun ke atas sebelum selesai SD dianjurkan untuk berpuasa. Umur 7 tahun ke atas sampai 12 itu namanya mumayyiz. Apa namanya? Mumayyiz. Pra-baligh. Pra-baligh itu mumayyiz. Ya. Taib. Kemudian faedah selanjutnya, dianjurkan berpuasa tanggal 10 hari Asyura dan sebelumnya tanggal 9 hari Tasu'a.
dari bulan Allah yang suci Al-Muharram. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabilin la sumanat tasu'." La sumanat tasi'. Jika aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Ternyata tahun depan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya. Ini berarti beliau menyebutkan hadis ini pada bulan Allah Al-Muharram tahun ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan, jika aku tahun depan, tahun ke-12 Hijriah, masih hidup bulan Allah Al-Muharram, maka aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Berarti besok. Berarti besok kita juga sangat dianjurkan untuk berpuasa. Siap? Ya. Berarti nanti dibangunkan sahur. Kecuali yang sakit. Dibangunkan sahur, yang sehat-sehat dan mau berpuasa, maka kita berpuasa besok sama-sama. Insya Allah nanti besok juga kita akan buka puasa bersama di masjid ini. Nah, ada cerita menarik. Kenapa beliau berpuasa tanggal 9? Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang berkata, ini perhatikan, ini penting, terutama bagi anak-anak muda, agar tidak mudah terombang-ambing dalam hidupnya. Abdullah bin Abbas, pemuda ahli tafsir di generasi sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, kenapa kita berpuasa tanggal 10 hari Asyura? Itu kan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tertanam dalam hati Abdullah bin Abbas, sang pemuda ahli tafsir, bahwa kita wajib menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh ikut-ikutan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi di zaman sekarang. Baik itu ibadahnya, akidahnya, gaya hidupnya, omongannya, ngefansnya, ya, tidak diperbolehkan untuk menyerupakan diri atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai role model bagi pemuda muslim. Apalagi tadi sudah dijelaskan dari pagi, dijelaskan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ayyub hafizahullah ta'ala, bagaimana seorang pemuda semestinya bersikap. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau pemuda ini, Abdullah bin Abbas, beliau protes, bukan protes, menyanggah Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa kita puasa pada hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram? Itu kan hari yang dimuliakan Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Jika tahun depan insyaallah, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Saya bertanya kepada kalian sekarang, apa fungsi puasa hari ke-9? Naam, Syafiq. Untuk membedakan antara orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Maka jadikan itu sebagai prinsip hidup dari kita sebagai seorang muslim. Gengsi kita seorang muslim mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Apalagi penuntut ilmu agama. Tidak mudah terombang-ambing. Baik itu di dalam pakaian, gaya hidup, gaya omong, pakaian khusus orang-orang kafir, maka kita tidak mengikutinya. Fahimtum hadza? Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala,
siapa yang mempunyai hutang pada bulan Ramadan, bolehkah dia berpuasa pada hari Ashura? Perempuan punya hutang pada bulan Ramadan karena haid, karena nifas. Bolehkah dia berpuasa hari Ashura sedangkan dia belum mengqadhanya? Kalau dia puasa hari Ashura, sahkah puasanya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh. Dengan catatan dia niatnya adalah mengqadha Ramadan. Saya ulangi, boleh berpuasa hari Ashura bagi yang tidak atau belum mengqadha puasa Ramadan dengan niat mengqadha Ramadan, dan sah puasanya. Dan sah puasanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dapat enggak pahala puasanya Ashura? Jawabannya adalah semoga dapat. Kenapa demikian? Karena hari Ashura adalah dia berpuasa pada hari tersebut. Mau dia puasa qadha Ramadan, mau dia puasa sunnah, yang penting dia pada hari Ashura berpuasa. Semoga dia dapat pahala puasa hari Ashura meskipun dia niatnya mengqadha hutang puasa bulan Ramadan. Kalau tidak berniat itu, maka tidak terbayar hutang puasa Ramadannya. Paham? Kalau dia tidak berniat mengqadha puasa Ramadan, tidak terbayar hutang puasa Ramadannya. Berarti dia hanya puasa sunnah saja. Nah, selanjutnya, orang yang musafir boleh berpuasa hari Ashura. Orang yang musafir boleh berpuasa hari Ashura jika tidak menyulitkannya. Jika tidak menyulitkannya. Karena ada orang kadang-kadang musafirnya sulit untuk berpuasa. Maka pada saat itu, ini saya agak lebarkan permasalahannya meskipun waktunya mau habis, saya hapus. Keadaan musafir yang berpuasa. Keadaan musafir yang berpuasa. Satu, puasanya sulit dan membahayakan. Maka ini haram berpuasa dan berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Ya, haram berpuasa. Kalau puasa saat safar, saat musafir sulit dan membahayakan, maka hukumnya haram berpuasa. Dua, puasanya sulit tapi tidak membahayakan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah makruh dan ditinggalkan. Puasa yang seperti itu dalam keadaan safarnya sulit dan membahayakan. Yang ketiga adalah puasanya tidak sulit dan tidak membahayakan. Maka hukumnya adalah boleh berpuasa saat safar. Termasuk di dalamnya puasa Ashura. Apabila tidak sulit dan tidak membahayakan, maka boleh untuk berpuasa pada hari Ashura. Selanjutnya,
Tidak disyariatkan bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa pada hari Asyura. Tidak disyariatkan bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan juga tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya karena dia puasa sunnah. Karena dia puasa sunnah. Kemudian faedah selanjutnya, hari Asyura adalah hari agung. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bala tentara Fir'aun waktu itu alfu alf. Alfu alf itu berapa? Alf berapa? 1000. Alfu alf. 1000 berarti berapa? 2000. Hadiah. 1000 berarti berapa? 1 juta. Alfu alf. Ya, alfu alf itu 1 juta berarti. Nolnya 3. 1 juta. 1 juta bala tentara Firaun. Sedangkan di depannya ada lautan, di belakangnya 1 juta bala tentara. Makanya kaum Firaun mengatakan, "Inna lamudrakun." Wahai Musa alaihi salam, kita akan didapati oleh Firaun. Kita akan didapati oleh Firaun. Apa kata Musa alaihi salam? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah mereka dapati kita. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka akhirnya Nabi Musa bisa berjalan di tengah lautan karena lautannya tertahan. Jadi bukan terbelah ya. Jadi air yang asalnya dia mengalir kemudian dia tertahan. Tidak bisa mengalir ke sini, ini juga tidak bisa mengalir ke sini, tertahan. Akhirnya ini kering. Jalanlah Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya. Diikuti oleh Firaun. Kemudian setelah itu Nabi Musa sampai ke daratan, Firaun masih di tengah-tengah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Pelajaran yang menarik dari seorang Firaun adalah jangan pernah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Firaun yang terlambat bertaubat. Falamma adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Firaun itu beriman dan berislam, tapi imannya dan Islamnya terlambat. Ketika dia sudah mengetahui dirinya tenggelam, baru dia mungkin sudah nafasnya di tenggorokan karena kemasukan air, baru dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Islam. Dia beriman berislam, cuma Islam dan imannya terlambat. Makanya jangan sampai terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahibati hafizakumullah taala. Hari Asyura terdapat 2 bid'ah di dalamnya. Hari Asyura terdapat 2 bid'ah di dalamnya. Yang pertama, bid'atul huzn. Bid'ah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, yang serupa dengan agama dan dia bukan dari agama, yaitu bid'ah terlalu sedih dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Terlalu sedih dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana
memukul-mukul pipi, memukul-mukul kepala, memukul-mukul dada, melukai tubuh, hanya berjalan di atas batu api, arang yang panas, hanya ingin meratapi kematian Al-Husain. Ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Wa hadza laysa minal islami fi syai'. Hadza laysa minal islami fi syai'. Ini bukan dari agama Islam sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Laysa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi karena kesedih, merobek baju karena sedih, meraung-raung meratapi kematian orang yang dicintai. Ini bid'atul huzn, dilakukan oleh siapa? Oleh kaum Syiah Rafidhah. Bid'atul huzn, nun. Kemudian yang kedua, bid'atul farah, yaitu bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, menyerupai agama, dibuat-buat, terlalu gembira pada hari Asyura. Sampai-sampai rumah-rumahnya dilampui, perempuannya disuruh berdandan, membuat makanan-makanan, ya, gembira dengan hari Asyura. Ini, kalau ini tadi adalah kelompoknya Asy-Syiah Ar-Rafidhah, kalau ini kelompoknya An-Nasibah. An-Nasibah, orang-orang yang membenci Ahlul Bait, membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka mereka senang dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka bergembira, mereka berdandan, memakai celak, mereka membuat pesta-pesta. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah pada hari Asyura adalah berpuasa, as-saum. Ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, berpuasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kajian kita. Saya memakai waktu kalian 10 menit. Nanti azannya tidak usah pakai mic, kita di dalam saja siapa yang azan. Kemudian setelah itu langsung iqamah. Untuk pertanyaan, kalian bisa menanyakannya setelah selesai sholat isya. Secara pribadi datang ke saya untuk pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Siapkan diri untuk puasa 2 hari ini, puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggal 9 untuk apa tadi? Menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian tanggal 10 hari Asyura untuk apa? Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Kita cukupkan bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.